Acara ini dipersembahkan oleh Hari ini saya akan memasak dua menu masakan. Yang pertama, saya akan memasak rendang kentang terong. Yang kedua, saya akan memasak shirataki sambal mata. Terong itu di keluarga saya anak-anak sangat suka. Kadang-kadang kan saya memasak terong balado. Sekarang saya ada membeli sasa bumbu rendang. Jadi saya pengen sekali untuk memasak terong itu yang saya kombinasikan dengan kentang, saya membuat rendang. Shirataki sendiri terbuat dari tanaman konnyaku. Bentuknya seperti mie beras, Mama. Hanya butuh waktu 10 menit langsung jadi dan rasanya dijamin enak banget. Halo Mama di rumah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini bersama saya, Mama Sofi. Di episode kali ini, saya akan membagikan dua resep yang mudah dan enak untuk Mama coba di rumah. Penasaran? Tetap bersama saya, Mama Sofi, di Dapur Mama. Di menu pertama, Mama Sofi akan membuat resep rendang kentang terong yang Mama bisa sajikan untuk keluarga di rumah. Saya sering melihat di YouTube kalau membuat rendang membutuhkan bumbu yang banyak dan juga waktu yang lama. Namun, kini cukup pakai satu bungkus sasa bumbu rendang yang praktis dan lengkap dengan bumbu santannya. Mama di rumah tidak perlu menambahkan bumbu apapun lagi. Rasanya dijamin seenak masakan chef. Kita langsung yuk membuatnya. Hari ini Mama Sofi akan memasak rendang kentang terong. Bahan yang saya gunakan 400 gram kentang, 200 gram terong, air 500 ml, minyak secukupnya untuk menggoreng. Di sini saya menggunakan sasa bumbu rendang dengan ukuran 500 gram. Yuk kita mulai masak sekarang. Sekarang Mama Sofi akan memotong kentangnya terlebih dahulu. Kentangnya kita potong dadu tapi agak besar sedikit ya. Kita rendam di air karena kentang ini kalau di luar lama sedikit aja dia akan berubah warna. Jadi kita harus siapkan air, taruh di wadah, terus setelah kita potong kita rendamkan terlebih dahulu. Karena kan kita sesuai dengan masakan kita ya, ini kita masaknya rendang jadi kita agak gede sedikit. Kalau kita misalnya masak
balado kentang mungkin potongannya dia lebih kecil. Oke, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama saya akan menuangkan minyaknya dulu ke dalam wajan. Setelah kita menuangkan minyak ke dalam wajannya, kita menunggu minyaknya sampai panas terlebih dahulu. Setelah itu kita baru memasukkan kentang yang sudah kita potong dan kita tiriskan. Sekarang minyaknya sudah cukup panas, saya akan menuangkan kentang ke dalam wadah yang berisi minyak. Kita goreng kentangnya sampai matang dan juga jangan sampai hangus ya mama-mama di rumah. Dia warnanya biar cantik, dia warnanya seperti golden brown gitu. Mama-mama di rumah, sekarang kentangnya sudah matang ya. Kita bisa mengetahuinya dari mana? Karena kan kita masak itu sesuai dengan menu masakan yang kita masak ya. Jadi ukuran kentang itu berbeda-beda. Jadi kalau ukuran sedang kayak gini kita takut nggak matang, kita pada saat menggoreng mau mengangkat, kita tekanin sedikit. Kalau dia udah empuk, udah oke gitu. Dan juga warnanya ini udah cantik sekali. Coba mama lihat di rumah, udah warna golden brown begini, udah cukup matang dan siap untuk kita angkat, kita tiriskan. Kita matikan kompornya. Biar minyaknya nggak terlalu banyak ya menyerap ke kentangnya. Jadi kita jangan langsung pindahkan ke wadah dulu. Kita diamkan di atas penggorengan. Jadi ada uap panasnya, jadi minyaknya akan turun ke bawah. Jadi kita mengkonsumsi minyaknya tidak terlalu banyak. Oke, sekarang dia tidak menetes lagi ya. Berarti minyaknya sudah turun ke bawah gitu. Oke, kita pindahkan ke mangkok. Untuk selanjutnya saya akan memotongkan terongnya. Karena kita hari ini masak rendang kentang terong, karena kentangnya kan tadi ukurannya potong dadunya agak besar sedikit, jadi terongnya kita sesuaikan juga gitu. Saya memotongnya satu terong ini saya bagi 4 dan juga ini saya potongkan agak sedang gitu ya, nggak besar dan juga nggak kecil, dia memanjang. Jadi bentuknya agak berbeda sama kentang. Kalau saya potongnya kotak-kotak seperti kentang, jadi nggak ada perbedaannya gitu. Selanjutnya kita nyalakan kompor, kita siap untuk memasak. Langkah pertama kita masukkan kentang yang sudah kita goreng dan juga kita kasih minyak sedikit ya. Kita masukkan. Terus kita masukkan terongnya. Terong ini nggak boleh lama-lama di luar karena nanti dia akan berubah warna, dia akan warnanya agak hitam sedikit. Kalau kita mau memasak terong, habis kita potong, udah siap harus kita masukin ke wadah penggorengannya, jadi warnanya jadi segar gitu. Kita goreng dulu biar aroma terongnya juga wangi. Setelah itu baru kita masukkan air. Jadi aroma terongnya sudah wangi, terus kita masukkan air 500 ml. Hari ini saya menggunakan bumbunya, kita menggunakan produk Sasa Bumbu Rendang. Saya menggunakan sesuai dengan porsi yang saya masak. Saya menggunakan ukuran yang besar. Kita gunting dulu, ini ada batas pengguntingannya ya, jadi kita nggak takut ini udah tergunting atau belum gitu. Dalam satu bungkus ini ada terpisah ya mereka buatnya ya, ini sangat praktis sekali, ada bumbunya dan juga ada santan keringnya gitu. Jadi kita tidak susah-susah lagi untuk membeli kelapa di luar, mencari santan gitu, karena dalam satu bungkus ini udah ada santannya dan juga udah lengkap dari bumbu rendangnya. Sekarang Sasa bumbu rendangnya kita masukkan ke
kentang dan terongnya tadi. Kita aduk rata, kita diamkan sampai airnya mengering. Karena terong merupakan sayuran yang disukai seluruh keluarga saya. Dan dulu rendang itu masaknya sangat lama dan ribet bumbunya. Namun kini bisa lebih cepat, praktis dan mudah karena ada Sasa bumbu rendang. Masak rendang tidak perlu ribet lagi, sangat praktis apalagi sudah ada santannya, sehingga cocok untuk bahan non-hewani seperti terong dan kentang ini. Selain itu, terdapat ukuran yang besar dan ukuran kecil, sehingga kita bisa memasak rendang sesuai dengan porsi yang kita inginkan. Mendapatkannya juga sangat mudah, Mama. Mama bisa mendapatnya di minimarket, pasar, ataupun di warung. Dan juga sekarang sudah tersedia di e-commerce. Setelah kita menuangkan Sasa bumbu rendangnya, karena di dalamnya kan terdapat dua macam, satu bumbu dan juga ada bubuk santannya. Dan juga bubuk santannya itu dia tidak menggumpal. Jadi kita nggak perlu sering-sering mengaduk masakan kita dan juga biar tidak hancur, tidak mudah hancur gitu. Kita menunggu sampai dia airnya agak mengering ya. Sekarang masakan rendangnya dia airnya sudah menyusut dan mulai mengental ya. Kita aduk sekali-sekali aja gitu. Kita tunggu sampai airnya mengering. Aromanya sudah tercium sekali. Seperti rendang aslinya gitu, wangi rendang aslinya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mama-mama di rumah. Jadi kalau pengen masak rendang, kita pergi aja ke minimarket ataupun warung terdekat. Jadi kita udah siap untuk mencicipi rasa rendangnya gitu. Kalau kita untuk menyiapkan di rumah kan bumbu rendang itu kan banyak berbagai macam jenis dan juga untuk mencuci alat-alat dapurnya juga lebih agak repot ya mama-mama di rumah ya. Sekarang Sasa sudah menyiapkan Sasa bumbu rendangnya. Jadi kita untuk kapan waktu aja untuk pengen makan rendang kita udah bisa masak di rumah. Selain terong dan kentang juga kita bisa menggantikan bahan yang lain. Biasanya jamur ya. Bisa juga kita bikin rendang telur, rendang tahu, dan masih banyak menu makanan lain yang bisa kita olah jadi masakan rendang. Kita aduk sekali-sekali aja biar tidak gosong ya bagian bawahnya. Nah, mama-mama di rumah, sekarang masakan rendang kita sudah jadi. Airnya sudah mengering. Sekarang kita matikan kompornya. Sekarang rendangnya sudah jadi ya mama-mama di rumah. Sekarang saya akan memindahkan ke piringnya. Kita akan memplatingnya biar lebih cantik. Bumbu rendangnya ini sangat wangi loh mama-mama di rumah. Untuk lebih cantiknya dan menambah selera makan di rumah, kita kasih garnish sedikit ya. Rendang kentang terong sudah jadi. Cocok sekali buat para mama yang bekerja di kantoran atau punya banyak kegiatan, sehingga takut nggak punya waktu untuk masak rendang yang enak. Proses dan bahan yang digunakan saat memasak praktis sekali dan rasanya sudah pasti seenak masakan chef. Selamat mencoba!